Tapi kami juga menginginkan ada satu semacam surat kerjasama dengan Komite HAM, Aksi HAM, untuk sama-sama mau mengawal kasus ini. Minimal satu kasus ini menjadi pionir lah, mercusuar dari tidak akan terjadinya kasus-kasus yang lain. Jadi ketika misalnya kasus kejadian penembakan yang tidak kita harapkan misalnya tiba-tiba terjadi lagi ke depan, oh iya saya tahu kemarin ada Komite Aksi HAM itu para pengacara. Dia sudah buat kerjasama dengan Komda HAM. Nah tinggal itu, atau misalnya ada yang melapor langsung kepada Komda HAM. Kalau mereka butuh misalnya ke pengadilan, oh iya, ini harus bawa ke pengadilan. Nah, ke Komite Aksi HAM dari kumpulan lawyer-lawyer ini siapa mengawal itu? Karena semua elemen-elemen civil society ini sektornya adalah bagaimana mempromosikan secara edukasi, ya kan? Bagaimana kemudian politik kita adalah politik bagaimana hukum itu menjadi panglima. Terus kemudian bagaimana juga profesionalisme dari aparat-aparat birokrasi ini harus terbangun di wilayah kerjanya masing-masing. Saya cuma mau begitu. Mungkin harapan yang poin kedua itu yang saya tekankan, ada semacam panel inspeksi, ya, panel inspection bersama antara Komite HAM, Aksi HAM dengan Komda HAM untuk memprioritaskan ini. Karena saya punya bayangan ini ke depan ini lebih berbahaya lagi. Ini kasus tambang nanti JPM di atas ini berat lagi nanti. Ini pasti terjadi pelanggaran HAM. Pasti akan terjadi gesekan-gesekan sosial. Di luar daripada di kabupaten-kabupaten pelanggaran perkebunan sawit, perkebunan tambang di Morowali, dalam kota nanti akan seperti itu. Sekiranya ini titik awal untuk kita bisa melakukan satu upaya untuk bekerja secara profesional, dan menghargai hak asasi dengan penegakan hukum dan demokrasi menjadi piranti dan bingkai menyelesaikan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun sudah terjadi, ya kita selesaikan secara mekanisme yang kita sepakati berdasarkan harapan-harapan dari nurani rakyat itu. Mungkin seperti itu saja. Satu lembar itu mungkin kita bisa bikin 1-2 Komite Aksi HAM misalnya kan bekerja sama dengan Komda HAM dalam kasus Renal ini, ya kan? Itu menuntaskan. Sehingga ketika kami nanti, karena ini kan prosesnya ke pengadilan juga Pak. Nanti kalau kami juga punya jaminan ini, kami sudah bekerja sama dengan Komda HAM untuk penegakan hukum. Jadi blueprintnya itu ada manifestonya itu ada, kita bisa pegang menjadi kenyataan bahwa mereka betul serius dan profesional kerjanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi dibilang ini soal apakah pembiayaan, saya kira tidak sesederhana itu. Kami punya, karena kita warga negara, karena klien kami yang warga negara, kemudian pelakunya adalah aparat negara, maka kami menguji barang itu, ini pelanggaran HAM atau bukan, ya kami datang di sini. Jadi tidak sesederhana bahwa ini apanya, mau diminta pembiayaannya atau bagaimana. Makanya kami datang ke sini, inisiatif dari teman-teman lawyers yang lain, untuk menguji barang ini. Kalau ada ya dikatakan ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Makanya kami datang lapor. Pun kalau ada laporan ke Bitpropam di Papinal sana, itu terkait lembaganya sendiri. Tapi saya kira kamar sendiri soal HAM ini. Kami hanya begitu sesederhana itu. Biar maksud saya juga HAM ini tetap hadir di tengah-tengah rakyat, saya kira. Terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit koreksi apa itu kan minta klarifikasi nanti di sini kan untuk mengetahui apakah adanya dugaan pelanggaran HAM atau tidak ada. Selain itu kan apa tuntutan dari pihak keluarga terkait selain daripada proses hukum ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Kanda Agus memang sangat bagus sekali. Kami mungkin bisa mengucapkan terima kasih apabila ada lembaga lain yang ikut berpartisipasi membantu kami untuk mencari kasus-kasus pelanggaran HAM. Cuman kalau untuk melakukan kerjasama nanti itu kan harusnya dengan pimpinan kami nantinya, mungkin bisa dari teman-teman bikinkan semacam MOU, nanti kan yang bertanda tangan di situ atas nama lembaga kan Pak Didi Askari kan, satu lembar surat itu kan. Jadi poin-poin apa saja mungkin teman-teman sudah bisa merancang nantinya. Nanti kan tinggal diseluruhkan ke Pak Ketua kan, itu dijadikan semacam MOU untuk tindak lanjut berikutnya apabila ada kasus serupa yang
dialami seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Dan kalau terkait kasus yang sudah dilaporkan ini, memang sudah kami proses, cuman suratnya belum kami tembuskan ke